Kalau 2 bulan yang lalu saya mungkin pernah kemari juga melakukan pendampingan. Pada masa itu saya hanya berurusan dengan satu orang Bapak CGP ya, Bapak Bukari. Pada hari ini kita ikut sertakan, kita juga harus tahu, kan mungkin selama ini tahu tentang DGP itu apa, mungkin biarlah dia aja lah, mungkin dia mau meningkatkan karirnya, kan gitu kita angkat kali ini. Ternyata calon guru penggerak ini adalah yang mengajak motivasi kita semua untuk menuju kepada arah kurikulum KM dan implementasi kurikulum mereka. Jadi hari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin ibu-ibu juga diberikan kuesioner sebanyak 5 orang, kepala sekolah 1 orang, dan murid 5 orang, dan ini menjadi panduan bagi kami bagaimana sebenarnya SD Negeri Pahlawan ini udah jadi belum program proyek yang dilakukan oleh CGP, atau CGP selama ini main tunggal terus, kita lihat ini cantik, semuanya bagus, aksi nyatanya ada, tapi guru-guru nggak paham sedikit tentang itu. Ini nggak salahnya, maaf nih Pak Bukari ya, saya sampaikan seperti itu. Yang sebaiknya bagaimana? CGP ini adalah orang yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dia tergerak hatinya dan mampu pada akhirnya menggerakkan kita semua untuk ikut terjun. Bu Am, di sini berubah mandiri, mandiri ya. Kalau berubah, kalau yang belajar berubah itu, kan ada 3 ya Bu ya. Kita berubah Mandiri udah. Merdeka mandiri. Ada merdeka mandiri, ada merdeka berubah, ada berbagi. Saya nggak ngerti kalau yang mandiri. Apakah ada PMM misalnya Pak Gori? Kalau mandiri dia biasa dia boleh masih mengupdate lebih lama. Ya oke, baik, terima kasih. Nah hari ini Bu Am yang masuk di WA kepala sekolah, besok sekolahnya Zoom, besok sekolahnya datang. Terakhir itu kan yang mandiri berubah, termasuklah sekolah saya yang berubah. Ternyata di dalam kurikulum mandiri berubah tersebut, merdeka berubah tadi, di dalamnya ada PMM, platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar itu, apa yang dipelajari oleh CGP sebagian kecilnya itulah di CGP Pak Simon, di PMM Pak Simon. Kalau nanti di CGP kena Ibu Ibra, di sana kena Ibu Ibra, tapi kebanyakan di situ Pak Simon, Sulawesi, itu seniornya. Jadi intinya nampaknya ke depan ini mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita ini menuju kepada semi CGP ini. Tapi yang dipelajari oleh Mandiri Berubah mungkin ada 112 sekolah di Jamian ini, yaitu dipelajari buka dulu baru centeng hijau dia. Buka dulu baru centeng hijau. Ada terakhirnya aksi nyata yang hari ini dibuat sama air tenang sama siapa? Bungkus air tenang, bungkus Nanda Boleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau memang perlu nanti EPA itu kan Bu Epa ini adalah sama seperti saya PP, cuma dia hari ini Kapten Aceh. Kalau ID kita ini nggak betul, dialah untuk seluruh Aceh, dia bosnya, air tenang. Kepala SMP Epa Bambu. Sekarang dia pindah ke Bulu Nana, kepala sekolah sana. Jadi intinya Bapak Ibu, kita ini harus dituntut kembali kepada fitrah awal. Apa itu Turian Dayani, Ingat Sasundrodo, Imam Mundarso, itulah intinya. Nah, bagaimana peran CGP hari ini, sekolah ini? Kalau sekolah ini hanya mampu Pak Bukari saja, belum jadi bagi sekolah ini. Masih ada 4 atau 5 bulan ke depan Pak Bukari untuk mengajak teman-teman ini. Dan ini maaf Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala harus mendukung kegiatan Pak Bukari ini, mengajak mereka untuk lebih baik. Nah, mengajak mereka kepada yang capek. Tanya Pak Bukari, Zoom dari 2:30 sampai maghrib dia masih Zoom, bilang. Nggak tahu yang saya mikirnya. PR tugas jangan tanya lagi. Tapi itulah yang kita lakukan hari ini. Dan hari ini Pak Bukari sudah sampai. Pak Bukari masih calon ya, calon guru penggerak, belum guru penggeraknya. Kenapa? Guru penggerak akan dapat apabila sudah 6 bulan
mengikuti pembelajaran. Kami nilai sikit, kehadiran dinilai, hasil penilai, instruktur menilai. Ketika Pak Bukhari dan 34 teman lainnya dinyatakan baik, bagus, sesuai dengan kriteria, akan lulus. 6 bulan dari mulai terhitung dari kemarin. Ya, hari ini ada 2 bulan berjalan. Tinggal 4 atau 5 bulan lagi ke depan. Sekolah ini pernah mengikuti calon guru penggerak selain Pak Bukhari? Ada berapa kali diulang itu ya? Ada lulus mana Bu? Yang lulus Nanda ya. Nah, SD sama siapa lagi sana? SD 1 percontohan, SD 2 percontohan, Junaidi Toda, ya, ada 7. SD Lomanya PP Bu. Si siapa namanya? Mariono. PP itu ya? Nah, itu ada 3 lagi PP tambahan kami. Kami hari ini Bapak Ibu, PP ini adalah pengajar praktik yang membidangi 5 orang Pak bawah saya. Ada Pak Bukhari, ada orang blok 5, ada habis itu 3 SMA yang saya pegang. SMA Sulung, SMA Pulau 3, SMK 2 kecil, SMA apa? Mana? SMA 2 Simpang itu dalam kecil. Inilah cara saya sebenarnya saya memilih ini bisa nggak ngajak kawan-kawannya biar jadi. Nah hari ini Bapak Ibu untuk menyingkatkan waktu, kita kan sudah punya visi misi, ya Bapak Ibu, kita juga punya visi misi. Alasan yang lama, yang baru itu terserah, semuanya nggak ada masalah. Cuman hari ini saya mau melihat, akan menilai Bapak CGP mampu nggak mengajak teman-teman mengarahkan visi misi sekolah SD Negeri Pahlawan ini menuju ke arah apa yang pernah dipelajari di dalam 2 bulan terakhir dalam CGP. Jadi saya di sini hanya sekedar mendengar. Saya akan menilai kepemimpinan Bapak selaku orang yang mungkin nantinya akan menjadi pemimpin. Mungkin nantinya. Ini kita garis bawahi, nggak sekarang. Sekarang Bapak siapa? Guru. Guru bagaimana? Ada atasan, ada kepala sekolah. Tetap tunduk sama. Selama itu masih di koridor yang benar, jalankan aja dulu. Nanti pada masanya sudah keluar sertifikat, kalau memang ada rezeki, ada dipanggil oleh pihak kedinasan, ada cocok dengan keadaan kita semuanya, kemungkinan Bapak adalah salah satu pengganti kepala sekolah yang akan pensiun. Tapi itu nanti ceritanya semua. Hari ini posisikan diri kita adalah sebagai seorang guru. Guru penggerak, ya, tapi juga masih calon. Belum selesai di 4 atau 6 bulannya. Jadi Ibu nanti silakan boleh bertanya kepada saya, boleh tanya kepada Pak Bukhari sama Ibu kalau memang Ibu sampai akhir ini tidak masalah. Dan terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan waktunya sesaat sejenak untuk berbicara dengan teman-teman guru kita yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini menuju kepada arah sesuai dengan kriteria yang ada sama kami. Nah, jadi untuk mungkin Ibu ada sedikit mau disampaikan? Nah, jadi demikian saja dari saya. Intinya Pak Bukhari, adakah ini visi-visi kita ini sudah menuju kepada murid? Karena hari ini yang kita kunci satu, Bu. Hari ini adalah murid baru kurikulum. Murid baru urusan kurikulum. Kalau dulu kurikulum baru urusan murid. Hari ini lebih fokus kepada muridnya. Mau kayak mana? Ada nanti namanya diferensiasi, ya kan Pak Bukhari? Ada nanti filosofi di situ. Nah, untuk mempersingkat waktu karena waktu juga tidak panjang, anak juga dalam keadaan yang di dalam musalah kata itu tadi, supaya tidak mengganggu, silakan kepada Pak Bukhari untuk menyampaikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk belajar bersama-sama tentang visi dan misi sekolah kita.
Akan tetapi sebelum kita melihat visi dan misi sekolah kita, saya sedikit akan menjabarkan tentang visi dan misi yang saya lakukan pada tahapan pembelajaran di guru penggerak. Ya. Jadi di guru penggerak ini pembelajarannya lumayan banyak, seperti kata Bapak moderator tadi. Yang awal itu adalah dimulai dari diri sendiri, yaitu tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian selanjutnya ada visi dan misi guru penggerak. Setelah visi dan misi guru penggerak, baru ada visi dan misi yang akan kita lakukan apabila kita sudah mempunyai sekolah, ya, atau visi-visi di sekolah. Dan berlanjut ada sampai kepada pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir saat ini kami belajar yaitu memasuki proses coaching. Ya, jadi saat ini saya juga lagi masuk belajar tentang coaching. Nah, kalau di sekolah namanya supervisi akademik atau supervisi kelas. Nah, hal ini yang akan saya lakukan juga. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan dan ingin memaparkan tentang visi. Ya, ini visi yang saya buat, yaitu sebelum kita masuk kepada visi sekolah kita, ini adalah visi yang saya buat, yaitu mewujudkan manusia berintegritas, berakhlak mulia, berdedikasi, cinta lingkungan. Nah, visi ini, ya, dalam membuat visi ada namanya kita belajar tentang kerangka bagja, ya, kerangka bagja. Jadi visi dan misi sekolah itu kita buat bukan hanya sendiri-sendiri, tapi atas kesepakatan dari seluruh warga sekolah, ya, termasuklah kepada komite sekolah, orang tua sekolah, ya. Untuk apa? Visi dan misi sekolah ini adalah hal yang paling penting untuk kita kembangkan dan apa yang ingin kita buat di sekolah kita. Nah, visi dan misi sekolah ini, ya, kalau dalam kurikulum Merdeka, hal yang paling penting itu adalah berpihak kepada murid, ya, berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru atau berpihak kepada lain, tapi berpihak kepada murid. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Artinya berpihak kepada murid tersebut, ya, kita kalau bisa menggali, ya, mengeksplorasi apa yang ingin dikuatkan yang ada pada potensi murid tersebut, ya, bukan berarti berpihak kepada murid tersebut apa keinginan murid kita lakukan, tidak, ya, tapi kompetensi dan potensi yang ada pada murid itu yang perlu kita kembangkan, ya. Nah, ini contoh saya membuat visi, ya, ini mewujudkan manusia berintegritas, ya, karena saat ini banyak dari orang-orang yang belum berintegritas. Jadi saya berpikir setiap orang itu mempunyai integritas, ya. Kemudian berakhlak mulia, ini merupakan bagian dari tujuan visi dan misi baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, ya, berakhlak mulia. Nah, berdedikasi, ya, artinya berdedikasi ini dia memang betul-betul cinta dengan sekolahnya, ya, senang dengan sekolahnya, sehingga apa yang ada terjadi di sekolah itu dia mampu kembangkan, dia mampu bangkitkan. Artinya dia benar-benar senang sekali dengan keadaan dan kondisi sekolah itu untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah tersebut. Nah, kemudian hal yang paling penting cinta lingkungan, ya. Cinta lingkungan ini artinya kita, ya, lingkungan ini banyak artinya, ya, baik lingkungan yang ada di sekolah kita maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Nah, lingkungan yang ada di sekolah kita ini yaitu lingkungan belajar, ya, lingkungan belajar, lingkungan tempat belajar, ini paling penting. Nah, setelah visi dan misi, ya, ini dia kerangka babnya. Jadi kita membuat visi misi itu yaitu dengan ada namanya kerangka babja, ya. Yang pertama buat pertanyaan utama, ya. Ini yang paling penting. Nah, apa-apa saja prosedurnya ada di sini, ya. Termasuklah pada kurikulum Merdeka melakukan asesmen awal.
Ya, setelah ini B-nya, A-nya, kemudian ambil pelajaran dari hal-hal yang kita lakukan di sekolah, apakah sudah bisa atau belum, apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, ini perlu kita gali kembali. Jadi kita ambil pelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita lihat gali mimpi. Ya. Nah, setiap orang itu punya mimpi, punya cita-cita. Termasuk kita seorang guru, apabila masuk ke dalam sekolah tersebut, pasti kita ingin berbuat sesuatu. Ya, berbuat sesuatu itu artinya kita ingin memajukan sekolah, ingin mengembangkan sekolah, ingin membuat mutu sekolah itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, jadi kita punya mimpi. Hal-hal yang perlu kita kembangkan yang ada di sekolah, termasuk hal-hal pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita kembali kepada filosofi pendidikan, ya, hal yang paling penting adalah diri sendiri. Jadi kita gali diri kita, ya, mengeksplor artinya. Nah, selanjutnya kita jabarkan rencana. Ya, rencana kita ini banyak. Ya, mungkin guru-guru kita punya rencana masing-masing. Dia mau di kelas itu belajarnya bagaimana? Apakah menggunakan ceramah? Apakah menggunakan simfokus? Apakah dia kepingin membawa anaknya keluar? Ya, nah ini dia buat rencana. Ya, dia buat rencana. Nah, ini dalam kemudian A, ya, ada namanya atur eksekusi. Inilah hal yang perlu. Ya, atur dan eksekusi artinya harus kita lakukan. Setelah kita rencanakan, kita lakukan. Nah, ini ada pada tahapan untuk membuat visi dan misi, ya, dalam suatu sekolah. Ya, ada namanya kerangka bagja. Ya, inilah dia. Nah, sekarang kita lihat visi dan misi sekolah kita. Ini visi dan misi sekolah kita, ya, yang telah kita sepakati bersama. Nah, kita lihat di sini visi dan misi sekolah SD Negeri Pahlawan. Ya, visinya yaitu ini visi ini merupakan hal yang paling utama, tujuan utama kita melakukan, ya, apa yang ingin kita lakukan di sekolah itu secara bersama-sama. Ya, nah, pada SD Pahlawan ini, ya, tujuan utamanya ingin kita menciptakan murid-murid kita itu berakhlak mulia. Ya. Ini yang kita sepakati bersama. Setelah berakhlak mulia, bertakwa. Ya. Setelah bertakwa, kemudian anak-anak kita yang kita harapkan yaitu mempunyai prestasi. Ya, mempunyai prestasi. Kemudian selain berprestasi, mereka mencintai lingkungan mereka. Ya, baik itu lingkungan di sekolah, lingkungan dalam keluarga maupun lingkungan yang ada di masyarakat. Ya, ini. Nah, adapun indikatornya, ya, pertama pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kalau istilahnya pembelajaran sepanjang hayat, artinya kita belajar dari mulai kecil sampai dengan kondisi kita mau ajar, ya, itu artinya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Artinya setiap siswa itu, ya, setiap murid itu punya potensi masing-masing. Jadi Bu, kita jangan menganggap bahwasanya setiap anak itu yang bandel. Saya sudah pernah jelaskan tentang budaya positif, ya, budaya positif. Anak yang bandel kita anggap mereka bandel, tapi kita tidak tahu apa sebabnya. Ya, apa sebabnya anak itu? Ya, apa sebab anak itu melakukan hal tersebut? Ya, kita hanya mungkin selama ini menganggap anak ini bandel. Ya, bandelnya kenapa? Ya, kemudian anak ini suka mencuri. Kita harus tahu. Ya, saya sudah pernah jelaskan kepada Ibu tentang budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan, ya, sama Ibu. Kemudian yang menjadi indikatornya ada berkarakter, ya, mengimplementasi profil pelajar Pancasila dalam kehidupan. Ini merupakan bagian dari indikator visi kita. Inovatif, ini inovatif Bu. Inovatif ini artinya setiap guru itu harus mempunyai kemampuan. Ya, kalau selama ini kita hanya menggunakan metode ceramah, menggunakan media buku, ya, jadi untuk menerapkannya itu kita harus menggunakan
media yang paling keren sekarang istilahnya dengan infocus ya. Jadi saya sudah beberapa kali Bu mencoba ya, mungkin termasuk pada saat supervisi saya mencoba dengan menggunakan infocus. Alhamdulillah anak-anak ternyata lebih senang, lebih tenang dan lebih nyaman ya. Dan kita guru juga tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu repot dengan menjelaskan hal-hal yang kadang nggak perlu sekali gitu ya. Nah ini inovatif. Nah inovatif yang lain apa? Kita harus mampu ya mengeksplor diri kita ya. Jadi Bu, kalau dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, belajar diri sendiri, kita ini sebagai penuntun ya. Jadi apabila kita tidak bisa melakukan inovasi, bagaimana anak kita mau melakukan inovasi? Tapi sebaliknya Bu, saya sudah lihat anak-anak di sekolah kita ini ya inovasinya luar biasa. Kenapa? Seperti saya sudah pernah jelaskan di KKG semalam ya, anak kita mampu melakukan membuat video konten snack video, sementara gurunya tidak mampu. Nah inilah kita harus melakukan inovasi. Seharusnya kita belajar, anak-anak bisa melakukan inovasi ya, walaupun hanya cuma 2 menit atau 5 menit ya, ternyata yang like, yang sukai rame. Nah kita selaku gurunya kok tidak mau berinovasi ya, ini hal yang perlu kita lakukan, kita kembangkan ya. Nah jadi padahal Bu, kalau kita kaji diri kita sendiri, kita hampir rata-rata punya namanya HP Android yang lumayan canggih daripada anak-anak kita ya, lumayan canggih. Nah apa salahnya kalau kita lihat anak-anak kita ya, seperti melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca Al-Mahfuzna, kemudian lagi mengaji, kita buat, kita bentuk ya, apakah itu dalam bentuk YouTube, apakah itu dalam bentuk TikTok mungkin ya. Nah itu bermanfaat Bu. Bahkan kalau kita melakukan inovasi tersebut ya, kalau kita bilang dari segi materialnya bisa Bu, bisa menghasilkan uang ya. Nah artinya dari dalam diri kita cobalah kita melakukan eksplorasi ya. Nah ini hal yang paling penting ya, seperti halnya di KKG semalam saya sudah sampaikan juga. Ada seorang bapak bertanya, Pak saya mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan pensiun. Nah kalau memang mau pensiun Pak, kalau memang tidak bisa ICT, tapi kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk sekolah kita lakukan yang terbaik. Nah ini pembelajaran yang ada di guru penggerak ya, namanya pendidikan sosial emosional. Nah kalau pada kurikulum Merdeka, kita lihat di kurikulum Merdeka ya, ternyata ada Bu ya. Mungkin kita baru ngisi sampai saat ini modul 1 ya, modul 1 masih modul kurikulum Merdeka. Nah saya sudah coba Bu sampai dengan pada modul yang ketiga ya, yaitu tentang pembelajaran ya. Karena berhubung modul tentang Ki Hajar Dewantara saya belum buat aksi nyatanya, maka dia tidak bisa lanjut ke modul 3. Nah ini hal-hal yang perlu kita kerjakan sama-sama ya. Nah kita kembali ke visi ya, kemudian berprestasi. Alhamdulillah sekolah kita sudah melakukan ya, ada beberapa prestasi ya yang sudah ditorehkan. Artinya prestasi dari misi kita dan dari visi kita ini sudah kita lakukan ya. Berakhlak mulia yang mungkin masih dalam proses, bertakwa kalau menurut saya sudah dilakukan. Artinya sudah dilakukan ini di antaranya anak-anak kita sudah melakukan sholat ya. Kemudian anak-anak kita sudah melakukan membaca Al-Mahfuzna. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain untuk membaca Yasin ya. Jadi kalau menurut pribadi saya ini sudah dilakukan. Tapi kembali lagi saya ingin tanya sama Bapak kepada Ibu, kira-kira dari visi-misi kita yang ada di sekolah ini apakah sudah kita lakukan semua? Silakan Ibu Pau. Sudah Pak. Sudah. Contohnya kayak bertakwa. Ya. Pulang sekolah anak-anak
udah buat jadwal sholat zuhur. Ya. Terus pagi itu udah ada 15 menit itu baca Al-Quran. Iya. Setiap hari Jumat baca Yasin, ada ayat pendek. Iya. Nah, jadi insya Allah sudah berjalan. Ya, untuk yang bertakwa ya. Bertakwa. Kalau kira-kira yang Prestasi, udah ya. anak kita pernah lomba nyanyi menang. Kalau lomba kemarin matematika ya, Matematika, ya. nah, insya Allah ada dapat juara. Berarti walaupun belum Belum 100% artinya Ya, kita alhamdulillah sudah ada. menuju ya. Makasih. Nah, untuk yang cinta lingkungan bagaimana? Mungkin Ibu Sal bisa. Sama alhamdulillah anak-anak kita sudah memahami tentang ilmunya, yaitu memelihara kebersihan, artinya ya dengan membuang sampah pada tempatnya, Iya. kemudian melaksanakan piket setiap pagi ataupun sesudah pulang sekolah. Iya. Mungkin ada pendapat yang lain dari Ibu Kumalasari mungkin. Silakan. Tentang visi kita. Iya. Sebelumnya tadi misalnya kita pulang sekolah kan anak-anak dari buang sampah di belakang kan jajan. Iya. Kan buang sampah di belakang itu ada buangnya. Jadi pagi nggak bisa lagi. Biasanya juga kalau misalnya di jasa jalan tembok sampah di kutipnya. Ya. Jadi apa yang sudah tercantum pada visi kita ini berarti sudah sepenuhnya kita laksanakan setiap hari ya. Artinya tidak kita selaku guru ini tidak hanya kepada siswa kita gerakkan. Artinya misalnya sampah tadi ya. Kalau biasanya ada mungkin beberapa sekolah atau beberapa tempat, nah ambil sampah ya. Tapi pada sekolah kita mungkin nggak terlalu disuruh lagi ya. Kita bilang aja, kita lihat aja mungkin anak itu udah ngambil. Kalau apabila ada sampah ya, artinya mereka sudah menjalankan ya. Itu merupakan bagian dari budaya positif ya, budaya positif ya. Berarti di sekolah ini kita sudah melakukan budaya positif walaupun belum sepenuhnya kita laksanakan secara 100% ya. Nah, namanya sekolah kita lagi mewujudkan visi ya, visi sekolah kita ya. Kalau sudah ini, jadi Bu, saya sedikit jelaskan, kalau visi ini sudah tercapai 100% ya, maka kita bisa merubah visi lain. Apa yang ingin kita lakukan lagi? Mungkin kita mau pada murid kita atau pada sekolah kita ingin hal-hal yang baru kita lakukan, boleh? Ya. Nah ini ya, ini visi dan misi. Nah visi tadi, nah misi ada Bu, misi. Kira-kira kalau menurut Ibu, misi itu apa Bu? Nah ini misi. Kira-kira Ibu kalau di kelas itu punya misi nggak kira-kira? Di kelas punya misi nggak kira-kira? Mungkin saya rasa kalau Ibu pribadi lah pasti punya misi. Saya menjadi guru, misi saya seperti ini misalnya. Ya. Keinginan ya, keinginan. Ada nggak keinginan Ibu kira-kira? Misalnya setiap pagi Ibu mengajarkan anak-anak murid Ibu. Apa yang kira-kira menjadi keinginan Ibu? Yang paling hal yang utama itu. Di kelas Ibu kepinginnya apa kepada anak-anak? Kalau menurut saya ya kan, misi saya kalau di kelas setiap hari itu anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran itu misalnya hari ini anak-anak mampu melakukan atau mendemonstrasikan misalnya bahasa Inggris ya, bentuk mengucapkan bagian-bagian tubuh pada tubuhnya masing-masing dalam bahasa Inggris ya. Itu misalnya tujuan dari pembelajaran ini ya, misi ya, misi itu hal yang ingin kita capai. Jadi kalau awal kita pembelajaran di kelas itu ya punya misi ya awalnya, nah nanti tujuannya, artinya tujuan itu tercapai kan? Nah ya, nah ini sekarang kita lihat, kita kembali kepada misi sekolah kita. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kira-kira poin nomor 1 ini
sudah terlaksana secara baik belum misi dari sekolah kita ini? Merancang pembelajaran yang menarik. Kalau menurut saya pribadi, ya, baru 60 atau 70%. Ya, karena kenapa? Karena belum semua guru di sini bisa melakukan pembelajaran menggunakan ICT. Nah, jadi saya nggak berani targetkan 90 atau 100%, tapi masih 60 atau 70%. Artinya kita sudah ada melakukan, tapi belum semuanya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Iya. Nah, baik. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Nah, ini sudah ya. Nah, seperti kebiasaan Yasin tadi ya. Sudah. Baik, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Kira-kira sudah? Kerjasama dan Iya. Nah, kalau budaya lokalnya ada nggak Bu kira-kira? Budaya lokalnya, ya, ini masuk Bu. Kalau menurut saya, ya, ini yang poin nomor 3 ini, ya, budaya lokal ini termasuklah hal kalau yang guru kelas 1 dan guru kelas 4 itu, ya, budaya lokalnya itu melakukan proyek. Nah, ya, ada. Saya lihat Bu Pau sudah melakukan proyek, ya. Ya. Kemudian saya sendiri juga sudah melakukan proyek, ya. Nah, ini perlu kita lakukan Bu. Guru-guru lain walaupun kita masih merdeka mandiri, nah hal ini perlu kita lakukan. Artinya pada saat kita sudah melakukan kurikulum merdeka sepenuhnya, nah kita tidak lagi meraba. Artinya mandiri ini kita bisa melakukannya dari sekarang. Ya. Pada saat kita sudah bisa melakukan, ya, kita tidak meraba lagi. Artinya tidak meraba itu tidak mencari-cari lagi bagaimana sih melakukan proyek tersebut. Ya. Nah, kemudian mengembangkan kemandirian, nalar kritis. Belum budaya lokal. Saya sebenarnya Bu senang juga apa yang sudah dilakukan Ibu Kepala Sekolah, termasuk ada budaya lokal, yaitu menggunakan baju, mungkin kalau hari Kamis dan hari Jumat, baju hijau apa Bu? Iya, telur belanga hijaunya pucuk pisang, ya kan? Nah, itu merupakan juga kemarin dari kearifan lokal dari filosofi pembelajaran filosofi pendidikan di Ajar Dewa Tara, ya. Nah, mungkin saya tidak berkomen, tapi apa yang dilakukan kepala sekolah saya setuju. Kenapa? Hal ini perlu, Bu. Ya, membangkitkan lagi budaya yang ada di daerah setempat. Ya, termasuklah kita melakukan mungkin saat 1 Muharram kemarin, walaupun hanya keliling kampung ini, ya mungkin biasanya tidak pernah dilakukan. Ya. Nah, biasanya mungkin kita lakukan dengan pakaian hitam dan putih. Nah, apa salahnya kalau kita melakukan dengan kebinekaan? Ya, seperti yang kita lakukan kemarin. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti visi dan misi kita ini sudah kita laksanakan. Ya. Nah, kita kembali lagi mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreativitas, serta memfasilitasi keberagaman minat dan bakat peserta didik. Ini juga menurut saya sudah, ya. Kemudian mengembangkan program sekolah yang membentuk ide, gagasan, cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi dan merancang inovasi. Nah, ini belum sepenuhnya, masih 70 atau 60%, ya, karena inovasi. Hal-hal ini yang perlu kita lakukan kembali. Kita lakukan secara kolaborasi. Artinya Bu, kalau saya saja sebagai guru penggerak yang melakukan, ya, Ibu tidak membantu, atau Ibu kepala sekolah saja yang melakukan inovasi, kita tidak membantu, hal ini tidak akan bisa terjadi. Ya, sebab visi dan misi ini adalah yang kita lakukan secara bersama-sama. Ya, artinya kolaborasi itu kerjasama kita dari pihak sekolah, termasuklah dari pihak komite sekolah dan warga setempat. Nah, mengembangkan, memfasilitasi peningkatan prestasi. Ini udah Bu ya. Prestasi
dan bakat melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Ini hal yang paling penting tuh, ya. Karena kasus yang ada di sekolah ini anak berbakat, ya, anak berbakat, tapi ada nilai minusnya. Nah, hal ini yang perlu kita kembangkan. Kenapa? Ya. Nah, anak ini berprestasi, tapi ada nilai minusnya. Hal ini yang perlu kita angkat. Kita lakukan inovasi, penelitian. Apa sebab anak itu melakukan hal tersebut? Ya? Bukan karena bandel, bukan karena hal-hal yang buruk. Mungkin ada sebabnya. Kalau menurut saya pribadi, ya, saya lihat anak tersebut kurangnya rasa kasih sayang. Ya. Kemudian dia merasa mungkin dari kecilnya itu merasa mungkin terpinggirkan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lihat dan kita tidak lanjutkan, ya. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini diharapkan oleh SD, ya, SD Pahawan seluruhnya dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai bentuk cara mewujudkan visi sekolah yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Tujuan jangka pendeknya 1 tahun. Nah, Bu, jadi apabila visi dan misi ini tidak bisa terlaksana dalam 1 tahun, ya, sedikit pun tidak bisa kita laksanakan, nah kita perlu mengganti visi, perlu mengubah misi kita. Mungkin misi kita itu terlalu tinggi. Nah, Ibu mungkin sudah mengisi kurikulum Merdeka kemarin, bahwasanya kurikulum operasional satuan pendidikan itu bersifat dinamis. Artinya, ya, kurikulum yang ada di sekolah kita ini nggak bisa kita samakan yang ada di Sekumur. Tidak bisa kita samakan dengan yang ada di Kuala Naga. Begitu juga mereka tidak bisa mencontoh sepenuhnya kita punya. Ya, apa sebab? Karena mereka di sana pegunungan. Mereka ingin mengembangkan hal-hal yang unik mungkin tentang pertanian. Ya, kalau Ibu baca soal, ada seorang ibu membuat manisan, ya, tinggal di daerah pegunungan, membuat ikan asin atau membuat manisan, soalnya seperti itu, ya. Nah, itu yang mana kurikulumnya? Yang ada di mungkin daerah pegunungan. Mereka cari buah-buahan itu banyak. Nah, kalau tempat kita bagaimana? Semua serba beli, ya, tidak berserah. Nah, hal ini berbeda. Nah, yang tempat kita kembangkan apa? Ya, apa yang kita kembangkan? Visi dan misi kita di sekolah kita ini. Karena kita dekat dengan kota, tapi nggak kota kali. Nggak bisa kita samakan dengan SD negeri percontohan. Ya. Kenapa? Karena SD negeri percontohan mungkin banyak faktor yang mendukung mereka. Ya. Kalau kita belum bisa sepenuhnya. Ya. Jadi kita lihat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan ini, ya, hal yang paling penting adalah kita sepakati bersama, kita lihat, kemudian kita buat secara sistematis. Artinya sistematis itu sesuai berurutan, sesuai dengan apa yang ada dengan lingkungan setempat. Jadi itu tentang visi misi kita. Jadi sebelum saya akhiri, ya, kira-kira menurut Ibu dari visi dan misi tujuan kita ini kira-kira yang udah kita jalankan berapa persen? Berapa persen? Ibu rata-ratakan lah kira-kira. Apakah kalau sudah berjalan sepenuhnya 60, 70, ya? Enggak juga, Bu. Mesti harus 100%. Kalau 100%, berarti kita sudah jalankan, sudah bagus sekali, Bu. Ya, hal yang tidak mungkin juga. Ya, hal yang tidak mungkin juga 100%. Karena ini tahapnya, Bu, kita masih berjalan, ya kan? Artinya kalau kita buat diagramnya lagi menuju naik, ya. Nah, kalau menurut Ibu berapa persen ini? 60-an, ya. Yang lain kira-kira 60, 70, 80, ya. Ya, mungkin kisaran kalau menurut saya antara 70 dan sampai 80 ke bawah, ya. Karena belum sepenuh semuanya, ya. Artinya belum sepenuh semuanya. Tadi seperti berakhlak mulia ini memang agak sulit untuk mewujudkannya. Artinya kalau berakhlak mulia ini anak-anak nggak ada yang jalan di depan orang tuanya, di depan gurunya, nggak hormat. Iya. Ya, mungkin di tempat kita masih ada 1-2.
Dan berakhlak mulia juga tadi nggak mungkin di sekolah kita nggak ada anak yang mengambil barang orang lain. Ini 1-2 masih ada mungkin ya. Nah, kan gitu. Jadi belum sepenuhnya. Jadi terima kasih ya dengan visi dan misi yang kita lakukan ini. Saya harapkan kalau masih posisinya di 80%, ya masih ada waktu dari bulan Oktober sampai kepada bulan Desember untuk mewujudkan dari 80 menuju 100% dari misi dan misi sekolah kita. Begitu juga saya selaku calon, masih calon ya Bu ya, calon guru penggerak akan terus membantu untuk melaksanakan visi dan misi sekolah yang ada pada sekolah kita. Saya akan terus membantu Ibu Kepala Sekolah bagaimana caranya supaya visi dan misi sekolah ini serta tujuannya bisa tercapai sekurang-kurangnya sampai dengan angka 90 atau 95%. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu semua, terima kasih Ibu kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Moderator ya yang telah membimbing untuk memaparkan tentang visi dan misi sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati dalam DP Pertanian, juga berlima satu yang kami. Jadi tugas kami Bu datang kemari. Kami ini ada 5 orang bertugas di seluruh wilayah selama 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi tersebar di seluruh Tangerang. Yang ingin ditanyakan kehadiran kami selaku PP adalah apakah visi misi sekolah ini sudah berpihak pada murid atau tidak? Itu ya tujuan yang pertama. Dan alhamdulillah berkat bantuan jawaban Bapak Ibu hari ini katanya 60-70% visi dan misi, visi arah tujuan dan usaha kita itu sudah mengarah 70-80%. Ya, ini menjadi catatan saya. Adalah saya laporkan ke sana. Nanti artinya dukungan foto, aksi nyata, video semuanya itu yang berhubungan, nanti jangan bilang bersih dari sekolah kami. Pas saat di foto ada pula sampah 2 biji di situ. Itu merugikan pihak kita. Kita akui ini semua. Terkadang ini kan misalnya cece-cece, memang aja itu semuanya, tapi ini enggak. Nah, ini kita usahakan semaksimal mungkin. Berakhlak mulia dari visi sekolah kita. Apa akhlak mulia? Kan Pak sudah mencoba pagi baca-baca Yasin, hari ini ada baca Quran ya kan. Nah, kalau pulang mungkin ada baca-baca doa. Nah, ini nanti saya kasih tulis. Nah, tulis itu buktinya. Nanti ditambahkan dengan aksi nyata, foto dokumentasi. Kemudian bertakwa juga bersama dengan akhlak mulia. Akhlak mulia tadi ya sopan, bertakwanya ada ngaji-ngajinya. Kemudian berprestasi, ada unggulan-unggulan walaupun enggak terlalu unggul ya. Nah, kan gitu. Namanya kita juga manusia Bu. Terkadang guru-gurunya mungkin lagi fit kali ini, ngajarkan gerak jalan, nyaman-nyaman, menang juara 1 kan. Kemarin menang. Belum, jangan sedih dulu ya. Nanti saya ada di sana. Kemudian cinta lingkungan, nah, sampah. Kalau saya lihat hari ini Bu, sudah ada perubahan. Ketika saya datang kemarin dulu, nggak ada payung. Hari ini kita karena musim hujan gitu ya, nggak ada payung saya tengok. Saya pinjam juga di sini. Nah, jadi terus berbenah kita semua ini. Bu hari ini di sini adalah anak buah. Ibu selaku pimpinan. Apa kata ibu juga harus didengarkan. Cuman terkadang di suatu masa dengan pembelajaran kita yang di Zoom meeting itu di Google Meet, ide-ide ini munculkan kepada ibu, rayu teman-teman. Supaya apa yang kita buat, apa yang kita sepakati, apa yang kita sampaikan di Zoom meeting itu bisa terlaksana. Tujuannya satu, kalau memang sudah terlaksana, di sana kan sudah disepakati oleh ibu dari Solo, Ibu Ana, Dokter. Yes, Bapak yes. Artinya ketika dia yes, dia catat. Hari ini saya catat sama kayak ibu. Apa yang dia bilang yes, Bapak harus bisa membuktikan. Jangan yes saja, hanya sekedar di mulut, tapi kenyataannya nggak jadi. Hebat kali pun Bapak di dalam Zoom, kalau kawan-kawan nggak dukung nggak jadi. Memang harus ya gitu harus kerjasama. Silakan dulu buku kuning, buku merah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita harapkan adalah adanya prakas
rasa perubahan di sekolah itu. Nah, jadi Pak Bukhari ini sekarang ikut bulan berapa saya kemarin bulan berapa 11 bulan 7 ya. Bulan 8 itu lah ya. Bulan 10 ya bulan. Foto yang kemarin hari ini bisa maaf ibu ya. Saat foto ini masih foto presiden dan wakil presiden bisa nih. Tapi karena ada prakarsa perubahan dengan lokal yang sama dengan tempat yang sama, foto kembali wakil presiden itu ternyata sudah hasil lukisan. Itu sisanya. Bukan lagi ini kan begini. Ini contoh ya, Bu ya. Tahu-tahu sudah dilukis. Udah ada perubahan. Nah, begitu dia. Cuman perubahan ngajarnya Pak Bukhari. Apalagi kita kan masih muda-muda nih. Umur kita mungkin di sini ada ibu-ibu, ada kakak. Jangan terlalu ekstrim juga, kan begitu. Selalu aja. Nah, rayu. Kalau nggak udah kayak isi pulsa harus 10.000 satu orang ya kan. Nah, biar terayu dia. Jadi intinya tetap kerjasama. Karena hari ini yang menang di sana adalah Pak Bukhari. Kita tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari CGP ini akan melahirkan PSB baru, Bu. Kan begitu. Ini kena PSB sini, Bu. Kena. Ini beberapa ini kerjaan kita. Bapak juga selaku guru juga harus tunduk aturan-aturan sekolah. Bapak juga selaku bawahan saya harus ikut aturan-aturan yang ada. Ketika Zoom kita sebagai anak buah di situ, sebagai pendengar, mendengar kata-kata di sana dengan tugas-tugas yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini kalau menurut penjelasan dari Pak Bukhari, visi misi SD Negeri Pahlawan sudah menuju kepada arahnya murid. Tinggal lagi pembuktian yang harus Bapak buktikan melalui rekaman, foto, video, bukan selesai nih video pendek itu namanya. Nah, jadi ini yang perlu Bapak kolaborasi dengan teman-teman supaya apa yang kita harapkan ini menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu bersama-sama kita ingat, ini udah beberapa sekolah saya datangi, ternyata IT kita melemah, bukan lemah. Jarang sekali guru yang disuruh kepala sekolah ini kerjakan 10 menit saya tunggu, ini bisa siap. PR siap. PR kenapa? Ada logika, ada fotokopi artikel, ada suami mungkin yang bisa. Ini tanggung jawab Bapak. Bagaimana semua teman-teman ini ketika diperintah oleh seorang kepala sekolah 10 menit, bentar Bu ya saya ngajar, ngajar Bu ya. Artinya dia kerjakan di sini. Enggak dia kerjakan PR. Kalau PR lah siap, cantik, bagus. Apa ini? Berarti buatlah IHT ini dimasukkan dalam catatan dalam buku. Artinya hari ini mungkin maaf ya Bu ya, mungkin itu 2, 3, 4, 9 orang. Baru 3 misalnya yang oke, yang jokes. Yang lain semua PR, siap. PR siap. PR itu kadang-kadang 3 hari baru siap. Karena tadi malam suami nggak sempat. Atau kemarin Enrico penuh kali dan sebagainya. Nah, yang kita harapkan seorang CGP ini harus mampu melakukan perubahan. Bagaimana teknis perubahan? Ya buat IHT, buat pembelajaran. Buat individu juga boleh. Yang intinya tadi apa yang diperintahkan ibu selaku kepala sekolah, jangan ada lagi PR. Siap, oke, sebentar, tahan. Nah, ini satu PR. Nanti pada masanya mungkin nggak pun saya entah siapa nanti akan mencoba. Saya bawa Excel sebiji, contoh asal-asal, coba kirimkan linknya ke saya. Apa hasil kerjanya ke PDF misalnya. Artinya ibu harus juga pandai nge-PDF kan, ngambil WA dari laptop. Karena cuma ngetik ketika di laptop ini bisa masuk ke WA, kalau nggak main di WA kan gitu. Pak Bukhari jangan pening, aja kali kerjaan enggak. Kan ada 2-3 orang yang udah bisa nih. Kolaborasi lagi dengan mereka yang mengajarkan. Jadi semua pandai. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau cuma Pak Bukhari aja yang pandai, nggak betul semuanya nggak jadi dia. Apalagi nanti di tahun 2023 uang yang akan masuk mungkin lebih kurang rentang 70 sampai 100 juta. Itu langsung kementerian. Mungkin ya ada orang-orang khusus lagi yang datang kemari untuk membimbing PSB dan ke ibu kita kepala sekolah dengan datang tugas 3 belum siap yang 3 masuk lagi 5 perintah. Kalau nggak dibantu oleh Bapak Ibu bagaimana kami? Maaf, operator di sini ada 2 ya. Nah, enak, nyaman sedikit, boleh manja guru-gurunya. Kalau tempat saya operator 1 hamil pula, udah sakit-sakitan. Siapa yang turun tangan akhirnya? Kepala sekolah turun tangan. Kenapa? Saya paham itu sikit. Baru 2 tahun saya tinggalkan dulu ini.
Kemarin itu kan saya guru itu kerjaan saya. Buat RKAS, buat online LRA. Yang nggak tahu saya di UBK itu aja, karena itu udah baru kan. Setelah saya kepala sekolah, itu pun muncul, nggak tahu saya. Kalau yang lain itu satu malam siap semua. Bahkan hari ini Bu, bukan sok-sokan, bukan sok bangga. Kalau disuruh siapkan SPJ 2023, CAU 3, saya kasih waktu 2 minggu. Siap. Kenapa? Udah dibuat. Oktober habis uang sekian. November sekian, Desember sekian. Jadi dia tinggal adu-adu aja. Jadi urusannya. Itu dia. Jadi intinya Pak Bukhari jangan sok, maaf. Jangan merasa tinggi aku CGP. Nah, aku akan menjadi kepala sekolah kan nanti kalau lulus, kalau kementerian bilang lulus. Artinya hari ini kita jalannya. Inilah kita hari ini. Dan program ini, proyek ini kalau memang masih bisa ditentukan, bisa panjang umur saya dan ada rezeki Bapak jadi kepala sekolah diterapkan terus. Supaya sekolah kita ini memang menjadi sekolah yang terbaik. Di mana Bapak? Jadi itu harapan saya. Dan kepada teman-teman, jangan ragu, jangan takut, jangan ikut lagi. Kalau ada buka CGP lagi, ikut CGP, ikut ya. Karena banyak kali ilmu di situ, walaupun agak sedikit lelah. Kalau ibu yang ikut mungkin agak sedikit kurus nantinya. Tapi saya harapkan mudah-mudahan kalau memang ada syarat-syaratnya cukup lengkap, coba lah ikut. Uangnya ada juga tapi ala kadar. Uangnya ada tapi ala kadar. Mungkin kalau dibilang sedikit kadar, tapi ada dapat juga lah. Jadilah untuk menggantikan pulsa-pulsa kita yang sudah terpakai. Jadi mungkin ini saja harapan saya kepada Bapak Ibu, dukung Bapak ini. Harapan saya juga kepada Ibu Kepala Sekolah, tolong bimbing teman saya ini, Pak Bukhari, supaya menjadi CGP yang terbaik dan sehingga pada akhirnya mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, jadi Ibu sudah bantu Pak Bukhari, walaupun maaf cakap saya bilang, foto kali Pak Bukhari itu nanti, karena saya juga pernah guru bela kawan kita. Saya juga guru 2 tahun yang lalu, tahu saya bagaimana. Pak Bukhari, saya sudah catat nih, yang mereka bilang 70%, yang mereka bilang 60%, udah bisa semuanya, IT dan mantap. IT tadi pun 60-70 katanya. Pak Bukhari buktikan ini semuanya kepada saya. Terima kasih pada Pak Ibu yang sudah memberikan capek sedikit kepada Bapak ini. Udah kita bela dia capek sedikit ya kan. Jadi mungkin ini aja sementara hari ini. Ke depan nggak tahu saya pendampingan yang berikutnya itu yang sekali lagi saya akan masuk ke kelas. Bapak pilih salah satu kelas. Saya akan lagi nengok kayak mana ibu itu ngajar dari hasil pengajaran Bapak. CGP hebat dia ya kan? Bisa nggak dia menghebatkan orang lain dari hebat dia? Jangan hebat sendiri nih, nggak boleh. Bapak pilih aja salah satu guru yang Bapak, tapi saya udah nggak usah acara. Cuma satu ini, tapi ketika masa-masa lain ibu yang ngatur nanti. Harus bisa seperti yang satu yang dia bawa tadi. Siapa misalnya ibu ini siapa A, si A lah saya contohkan A. B, C dan D ini nanti ibu yang urus. Bagaimana Bukhari mengajarkan si A ini bisa seperti layaknya orang ini ibu lanjut. Itu gimana Pak? Saya kan kemarin ada kegiatan skripsi. Saya rencana masuk lagi di pertengahan bulan 10. Kita join supaya masuk. Kami tunggu perintah kementerian kapan bentarnya pulang. Nggak bisa asal-asal. Ini terserah ibu lah bagaimana itu. Kami ini datang kemari pakai surat tugas. Ini TK 4 kali hari ini. Sebelumnya 4 kali diperintahkan oleh kementerian. Tugaskan orang tua. Gitu. Udah aman. Pokoknya kita tetap saling bantu, kolaborasi, kerjasama. Intinya dengan capek kita hari ini, kita harapkan anak-anak bisa. Saya berharap di kelas 6 Pak Bukhari, karena di kelas 6 akan lulus. Karena ada satu sekolah saya jumpai Bapak Ibu, maaf. Kelas 6 itu ketika 12 kali 17 jalan keluar dia nggak bisa. Ngeri kan? 12 kali 17. Bukan nggak tahu kali-kali, cara langkahnya dia nggak tahu. Kalau dia nggak hafal kali-kali kita wajar, ada 2-3 orang anak nggak sempat. Tapi kalau langkahnya, ngapain dia di kelas 5 dulu? 4. Itu pertanyaan pertama, ngapain dia? Yang kedua pertanyaan, ngapain gurunya di kelas 5? Hah? Apa main HP aja dulu di kelas? Sehingga anak kali-kali jalannya nggak tahu, caranya nggak tahu. Tidak ketemu sama kali.
polemik, udah saya sampaikan sama pengawas. Pengawas bilang yang santai-santai aja, ngopi-ngopi. Saya bilang, karena pengawas bagian kawan-kawan kita, Iya. kan gitu. Jangan kalian perhatikan, kalian perhatikan yang kelas 6. Kelas 6 yang akan memunculkan nanti nilai Iya. yang dipanggil ke kepala sekolah. Jangan cuma datang, tetok, serak, pulang, selesai. Apa datang? Legitimasi dia kok termasuk lokal. Kalau ngomong kayak gitu, dia kan sok kalian enggak sok ya. Karena yang ngomong ini adalah sama-sama kami guru. Kami pun udah janji. Pak Bukari belum jadi ketua. Pada saya jadi ketua KKJDR Tenang itu, kami itu memang agak gengsi, recok. Jadi punyalah kami ke satu komitmen. Apa dan siapapun nanti kita tetap kita. Ternyata hari ini orang pengawas, Partisi Bahtiar, Adi Surya Dharma, Khairulman, dan beberapa orang lainnya itu geng-geng saya dulu waktu saat menjadi ketua KKJ. Itu sudah saya sampaikan Ibu kepada kepala pengawas. Harapan saya bilang sama mereka, saya nggak mendikte kalian. Cuman kalau kita masih sama-sama mementingkan ke depan tentang pendidikan ini, itu sama-sama kita berjuang. Jangan cuma datang, tawa-tawa, pulang, tengah-tengah RTP, tengah-tengah lain-lain lah. Itu aja kalian perhatikan. Karena hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, di kelas 6 ada yang tidak bisa mengerjakan perkalian 2 angka dan 2 angka. Jadi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, ya, kakak saya juga ya. Kemudian kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada Pak Bukari, pesan saya satu lagi, jangan letakkan pangkat di atas berat. Biar aja pangkat kan CGP, kita kan CGP ini game, Indonesia game. Di Tamiang CGP cuma 35 orang. Nah, seluruh Indonesia ribuan juga. Nah, tapi itu Tamiang hanya beberapa orang dan muncul CGP baru. Pesan saya, jatuhkan dulu semua itu. Kita adalah kita, jadi kita nggak pernah merasa wah. Jadi ketika kita minta bantuan kepada teman, insya Allah teman juga akan mudah untuk membantu kita. Tapi kalau kita belum saatnya menjadi kepala sekolah, sudah menjadi kepala sekolah, kawan-kawan kita akan mencilir. Kita harapkan kawan-kawan ini tidak hormat kepada kita, tapi yang kita harapkan adalah segan. Karena di dalam segan itu ada kehormatan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf nasihat saya ini selaku PP, tanggung jawab saya untuk Pak Bukari untuk menjadikan Bukari lulus 5 orang kita ini. Dan para juga sampaikan seperti itu. Demikian barangkali sebelum kita nanti, saya ini ngomong lagi sama Pak Bukari. Sebelum kita berpisah, saya minta ada foto perspektifnya bagaimana Bisa ini. aja di pengelolaan kita. Juga menjadi bukti kita bahwa saya. Demikian dari kami,